Selamat siang, anak-anak kami semuanya, terkhusus kelas 11 TBSN. Salam sehat untuk anak-anak kami semua. Saya berharap seluruh siswa tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Dan saya berharap dimanapun kalian berada atau kemanapun kalian bepergian, tetap memenuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anti-lock braking system. Jadi sistem ini terdapat pada kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Anti-lock braking system ini merupakan sistem yang terdapat pada sistem pengereman, yang dimana pada sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sistem rem mekanik maupun sistem rem hidrolik. Nah, ini sebuah alat atau sebuah sistem yang dipasangkan pada sepeda motor, sama fungsinya untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Nah, apa kelebihan, apa tujuan daripada anti-lock braking system? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan ABS itu? Apa saja komponennya? Kemudian bagaimana cara kerjanya? Apa kelebihannya? Apa keuntungannya? Nah, untuk anak-anak kami, saya berharap kalian dengan baik memperhatikan dan mendengarkan penjelasan saya tentang anti-lock brake system ini. Ya, di mana pada slide bisa kalian lihat ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin. Karena penguncian rem akan menyebabkan slip sepeda motor dari momentum dan tidak mampu mengontrol arah sepeda motor. Ya, untuk anak-anak kami mungkin semua pernah merasakan ketika melakukan pengereman mendadak, maka baik salah satu roda, baik roda depan maupun roda belakang, sering terjadi slip, sering terjadi penguncian. Sehingga apa yang terjadi? Sering membuat orang menjadi kecelakaan atau terjatuh akibat penguncian roda ini tadi, dikarenakan mendadak. Dalam istilah sehari-hari, geser atau membuang baik ke sisi kanan maupun ke sisi kiri, baik roda depan maupun roda belakangnya. Itulah yang dimaksud dengan slip itu tadi. Nah, ABS ini dibuat untuk mengurangi efek slip pada sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya. Nah, untuk anak-anak kami bisa melihat dulu penjelasan melalui video ini. Dari video ini saya berharap kalian dapat memahami makna arti slip yang sebenarnya, sehingga kalian paham apa sih roda slip atau roda mengunci. Nah, melalui video ini dapat kalian lihat jelas bagaimana terjadinya pengereman dengan menggunakan ABS dan yang belum menggunakan ABS atau anti-lock brake system.
Ya, ini anak-anak kami perhatikan, ini videonya. Lihat. Nah, inilah yang disebut dengan slip itu tadi. Di mana roda akan membuang baik ke sisi kiri maupun kanannya yang membuat kendaraan itu oleng sehingga pengendaranya dapat terjatuh. Nah, ini video dengan sistem rem yang sudah menggunakan ABS. Nah, pada kecepatan tinggi melakukan pengereman. Dapat kita lihat jelas. Nah, roda tersebut tidak terjadi penguncian, tidak terjadi slip, sehingga apa? Si pengendara tetap aman di dalam mengendarai sepeda motornya. Nah, inilah tujuan daripada sistem rem ABS ini. Saya coba ulangi, dapat kalian lihat ini belum atau tidak menggunakan anti-lock brake system. Ya, lihat apa yang terjadi. Nah, itu kan terlihat jelas dia bagaimana rodanya ini slip, membuang dia ke kiri maupun ke kanan. Dan kita lihat dengan menggunakan ABS. Nah, tidak terjadi slip sama sekali. Inilah sistem ABS itu bekerja, yang membuat roda itu tadi ketika melakukan pengereman mendadak masih bisa melakukan pengereman dengan baik dan tanpa mengunci roda, sehingga tidak terjadi slip pada rodanya. Nah, itu adalah merupakan video tentang sistem rem ABS pada sepeda motor. Nah, apa sih fungsi rem ABS? Fungsi rem ABS sepeda motor ini digunakan untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara. Ingat ya, meningkatkan keselamatan pada si pengendara. Bisa kalian bandingkan tadi videonya, ada dua yang sudah menggunakan ABS dan yang belum menggunakan ABS. Nah, disinilah tujuannya dibuat sistem rem ABS. Digunakan untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara, terutama saat kondisi pengereman yang mendadak. Nah, pada video tadi ditunjukkan dia melakukan pengereman secara mendadak. Yang belum menggunakan ABS terjadi penguncian pada roda yang membuat si pengendara dapat terjatuh, dapat celaka. Nah, dengan yang menggunakan ABS tadi, sepeda motornya tanpa pengaman kanan dan kiri, dia melakukan pengereman mendadak, tetap stabil, tidak terjadi slip sehingga roda tidak membuang ke kiri maupun ke kanan, dan si pengendara tetap di posisinya dengan aman dan nyaman. Jadi saat menggunakan sepeda motor, terkadang pengendara mengalami kejadian-kejadian, ya, sering sekali ini kejadian-kejadian yang mengharuskan melakukan pengereman secara mendadak. Jadi respon yang sering dilakukan adalah menarik handle rem sekuat-kuatnya dengan tujuan membuat kendaraan itu cepat berhentinya, sehingga apa? Mengurangi keinginannya, mengurangi resiko kecelakaan, untuk mengurangi resiko terjadinya menabrak orang yang ada di depan atau benda yang ada di depan, sehingga dilakukan pengereman mendadak. Nah, jika ini terjadi pada jalan yang licin atau menikung, roda sepeda motor akan sulit dikendalikan. Sehingga ini tadi yang disebut dengan roda terkunci dan terjadi sliding. Sliding inilah yang disebut dengan membuangnya roda depan, baik belakang, ke kiri maupun ke kanan. Jadi tujuan yang sebelumnya untuk menghentikan laju kendaraan malah berakibat fatal. Terjadinya apa? Terjadinya kecelakaan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah teknologi anti-lock brake system ini. Jadi, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah,
Apa sih pengertian daripada anti-lock braking system ini? Nah, ABS dapat diartikan sebagai rem anti terkunci, ya, anti terkunci, di mana yang belum menggunakan ABS tadi, dia terjadi penguncian, terjadi slip pada bagian rodanya, sehingga pengereman tidak maksimal. Ini mengakibatkan kecelakaan itu tadi. Jadi teknologi pada pengereman ABS mengatur agar tidak terjadi penguncian roda saat dilakukan pengereman mendadak. Karena pengendara menarik handle rem atau menginjak pedal rem secara penuh. Jadi teknologi anti-lock braking system atau ABS, jadi ini dibuat itu tujuannya tadi untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada si pengendara. Kemudian apa yang menjadi kelebihan daripada sistem rem ABS ini? Jadi kelebihannya itu mengurangi resiko kecelakaan. Karena apa? Ada sistem yang mengatur dia sehingga tidak terjadi penguncian. Jadi juga memiliki kekurangan, berarti tidak kurang cocok digunakan untuk freestyle sepeda motor. Itu juga pada jalan-jalan yang berbatu atau tidak rata, biasanya cara kerja sistem rem ABS juga tidak dapat maksimal. Jadi itu adalah beberapa keuntungan dan kerugian daripada sistem rem ABS. Namun untuk menjaga agar roda tidak slip atau tidak terkunci, maka dibuatlah sistem rem ABS ini. Jadi ini bisa kita lihat pada slide ini, karena bahasanya yang paling utama itu adalah penguncian pada roda. Ada gambar di sini ketika handle rem ditarik oleh si pengemudi, ya. Ditarik rem oleh si pengemudi, maka ketika pengereman di permukaan licin, sepeda motor ini tetap dalam keadaan yang stabil. Ya, saya rasa paham ya anak-anak kami kenapa dibuat sistem rem ABS, kemudian apa itu ABS itu tadi, dan kerugian dan keuntungannya. Nah, bisa kalian lihat ini. Ya, karena ABS itu tadi digunakan baik di sepeda motor maupun di mobil. Nih. Dalam kasus 4 roda dengan ABS selama berbelok, pengemudi masih bisa mengontrol sudut kemudi. Lihat. Ada 2 di sini. Ya, dengan ABS, tanpa ABS, lihat arah mana dia, sementara ini menikung ke kiri. Ya. Ingat, konteksnya tadi pengemudi masih bisa mengontrol. Ini dengan ABS, ini tanpa ABS. Dalam konteks dia melakukan pengereman mendadak dalam kecepatan tinggi dan menghadapi tikungan dan keadaan kondisi jalan dalam keadaan licin, dengan menggunakan ABS tetap dapat dikontrol oleh si pengemudi. Kemudian dalam kasus 2 roda dengan ABS, pengemudi dapat mengendalikan arah untuk menghindari rintangan. Nah, lihat ini. Ya, tanpa ABS dan dengan ABS. Kalau dia dengan ABS dia bisa lurus saja, tapi kalau ABS ini dia terjadi slip. Inilah roda dari sliding ke kiri maupun tadi ke kanan. Paham ini ya anak-anak kami, bahwasanya inilah tujuan daripada sistem rem ABS dibuat pada sebuah kendaraan. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu. Ingat ya, sistem rem ABS ini adalah hasil perkembangan daripada sistem rem hidrolik. Jadi ABS ini adalah kombinasi antara sistem rem hidrolik.
Namun ada sistem yang dimasukkan ke dalam sistem ABS ini ya, dia tetap menggunakan cairan fluida. Jadi ketika roda mulai untuk mengunci dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal. Distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off sangat cepat yang menyebabkan rem beroperasi tekan lepas. Ya, ibaratkan ini sepatu roda, disc brake-nya, ya, disc brake. Nah, di tengah-tengah ini disc brake-nya, ini sepatu roda. Ya, sepatu roda. Sepatu remnya, sepatu rem. Di tengah-tengah ini piringan cakramnya. Nah, maka kalau dia rem mekanik maupun rem hidrolik, maka akan tekan sekali ini. Apabila pedal rem atau handle remnya belum dilepas, maka tidak akan terlepas antara piringan cakram dengan sepatu remnya. Nah, perbedaannya tadi dengan ABS, ini sepatu rem kanan kiri, di tengah-tengahnya ini, ya, di tengah-tengahnya ini adalah piringan cakramnya, maka dia akan terjadi membuka dan menutup sebanyak 50 kali. Itulah yang mengakibatkan tidak terjadinya penguncian pada roda. Hal ini dalam mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin maupun dilakukan secara pengereman mendadak. Nah, kalau pada gambar ini merupakan kombinasi ya, kombinasi ABS. Berarti ada namanya kombinasi, berarti ada persatuan antara front brake ABS dengan rear brake combination ABS. Nah, peran anti-lock braking system pada sepeda motor dilakukan. Jika pengereman pada sepeda motor dilakukan dengan terlalu keras, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu mengendarai di atas jalan yang licin. Jadi pengereman harus diatur dengan hati-hati. Dengan adanya ABS, pengereman dapat mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana secara sederhana cara kerja daripada sistem rem ABS. Dia melakukan tekan lepas selama 50 kali dalam 1 detik. Sementara yang belum menggunakan ABS, ketika menekan handle rem atau pedal rem, maka sepatu rem akan terus melakukan pengereman atau menekan disc brake-nya. Sementara pada ABS, sepatu rem akan melakukan tekan lepas terhadap disc brake-nya, akan melakukan tekan lepas pada disc brake-nya sebanyak 50 kali per detik. Ini dia ya, pengaturan tekanan fluida. Sewaktu kontrol unit mendeteksi kecenderungan roda untuk mengunci dari pemasukan wheel speed sensor, ya ini bisa kita lihat tadi ya, ini dulu komponen-komponennya pada sistem rem ABS. Ya, di sini ada ABS ECU, ABS modulator, kemudian reel caliper, kemudian ada PCV, kemudian ada delay valve, kemudian front wheel speed sensor and full servolet, kemudian ada front caliper. Jadi ini merupakan komponen yang terdapat pada sistem rem ABS. Nah, mungkin pada pertemuan ini kita bahas sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen pada sistem rem
ABS. Apa itu ABS ECU, ABS modulator, dan lainnya, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, saya harap untuk pertemuan kali ini anak-anak kami dapat memahami apa fungsi daripada sistem rem ABS, mengapa dibuat sistem rem ABS, dan cara kerja sederhana daripada sistem rem ABS. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Ikuti setiap bimbingan belajar dari guru-gurunya secara daring. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera.